Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang. Tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Kali ini kita akan mengobrolkan suatu program yang belum saya dilaksanakan, belum saya dijalankan, tetapi kemudian namanya sudah langsung diubah. Ya, tentu saja sahabat-sahabat semua sudah mengetahui adalah program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024. Bukan tanpa alasan, Prabowo menyadari bahwa banyak anak sekolah yang masuk pada pagi hari dan pulang siang hari. Maka jika makan siang gratis ini dilakukan siang hari, dirasa akan sia-sia karena anak-anak sekolah sudah pulang. Tetapi kemudian banyak orang juga yang menganggap bahwa ini adalah salah satu bentuk kelakar lagi. Karena memang sebenarnya yang Prabowo Gibran beserta timnya sadari adalah tentang sulit memang untuk merealisasi program makan siang gratis sebagaimana hal-hal yang sudah dikritik, dipertanyakan oleh berbagai macam pakar dan akademisi menilai program makan siang gratis atau program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo Gibran ketika masa kampanye dalam kontestasi Pilpres 2024. Orang-orang mengatakan bahwa kalau makan siang gratis itu sulit akan dilaksanakan karena hampir setiap siang hal ini harus direalisasikan. Sementara kalau makan bergizi gratis, pelaksanaannya boleh kapan saja karena di situ tidak ada memberikan keterangan waktu tertentu. Nah, kalau kalian nih sahabat-sahabat semua, seperti apa komentarnya? Apakah betul ini adalah kembali lagi satu kelakar dari para politikus kita yang memang dalam melakukan janji-janji kampanye yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana program visi misi ataupun janji-janji kampanye lainnya lebih berefek pada peningkatan hasil suara yang mereka peroleh dan mengesampingkan bagaimana mereka merealisasikan program visi, misi, serta janji-janji kampanye lainnya. Kalau mau flashback kembali pada proses kontestasi Pilpres tahun 2024, memang program makan siang gratis ala Prabowo Gibran tidak mendapatkan kesulitan dan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Dan boleh dibilang tidak bisa kita naifkan bahwa kampanye program ini adalah kampanye yang bisa dibilang punya faktor besar dalam kemenangan Prabowo Gibran pada kontestasi Pilpres tahun 2024. Namun, di samping banyak orang yang kemudian memberikan perhatian terhadap program ini, tidak sedikit juga datang dari pakar, ilmuwan, dan akademisi yang memberikan pertanyaan sekaligus kritik dari program yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo Gibran ini. Dimulai dengan mempertanyakan dari mana anggaran dari program tersebut. Apakah akan menyerap anggaran-anggaran yang bersifat hak-hak dari setiap masyarakat Indonesia? Dari mana sumber bahan dari program tersebut? Apakah akan kembali
negara kita mengambil kebijakan mengimpor dari luar negara Indonesia? Seperti apa detail pelaksanaan konsep dari program makan siang gratis? Yang memang sampai saat ini program makan siang atau bergizi gratis ala Prabowo Gibran tidak pernah kita mendengar secara tuntas, paling tidak mengenai ketiga pertanyaan tersebut. Justru semakin kemari kita disuguhkan dengan intrik-intrik yang seakan-akan memang makan siang gratis atau makan bergizi gratis ala Prabowo Gibran ini hanya sekedar pemanis untuk masyarakat dalam mendengarkan janji-janji kampanye dari para politikus kita. Contoh misalkan, baru beberapa bulan yang lalu ternyata Pak Prabowo mengunjungi negara Cina dan melihat seperti apa mekanisme pelaksanaan makan siang gratis di negara tersebut. Baru-baru ini juga bahkan anggota DPR kita melakukan studi banding, studi tour ke Swedia untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan kembali lagi makan siang gratis ini. Dan beberapa bulan juga sebelumnya kita kan sempat dikagetkan yang ternyata realisasi dari program makan siang gratis ini justru akan tercapai ketika masa periodisasi kepemimpinan Prabowo Gibran akan berakhir. Luar biasa nih sahabat-sahabat semua ya. Pantas saja ketika Pak Prabowo di dalam salah satu channel YouTube tertentu mengatakan ada perubahan nama dari program tersebut, orang-orang langsung mengomentari dengan sinis karena ya ini adalah hanya salah satu bagian dari bagian banyak lainnya berkelakar untuk menormalisasi bahwa program tersebut sulit dijalankan. Luar biasa ya. Selain itu sahabat-sahabat semua, memang kalau mau mengulik tentang program ini, tidak hanya ketiga pertanyaan yang ditanyakan atau dikritik oleh para ilmuwan, akademisi, pakar, dan orang-orang lainnya tentang program ini, tetapi tentang visi dari program tersebut. Misal, program ini diharapkan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia dengan pemenuhan hal-hal mendasar. Contoh misalnya gizi, ya. Nah, gizi ini didapatkan dari makanan yang sehat, makanan yang baik kepada anak atau generasi-generasi Indonesia ke depannya. Namun, justru hal-hal fundamental yang berefek pada peningkatan kecerdasan masyarakat Indonesia seakan-akan dikesampingkan. Contoh misalkan, akses pendidikan, akses kesehatan, terkhusus akses pendidikan yang hari ini kembali lagi mendapatkan problematika di hampir setiap daerah adalah tentang naiknya biaya UKT di hampir setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mahasiswa turun ke jalan, bahkan hal tersebut diperparah dengan komentar pendidikan tinggi bersifat kebutuhan tersier. Alih-alih ia memberikan solusi jawaban dari kebijakan yang tidak adil tersebut, seakan-akan menormalisasi, mewajari, dan seperti tidak ada rasa kecewa ketika ada kebijakan yang tidak adil terhadap generasi masyarakat Indonesia kita ke depannya. Bahkan Bapak Menteri Pendidikan kita lebih menyorot pada kebijakan UKT diberlakukan kepada mahasiswa baru, bukan mahasiswa lama. Nah, narasi tersebut berbahaya karena seakan-akan Bapak Kementerian kita ini memilah antara satu individu dan individu lainnya, satu kelompok dan kelompok lainnya, satu angkatan dan angkatan lainnya. Yang sebenarnya kebijakan tersebut sangat bersifat universal kepada setiap generasi masyarakat Indonesia ke depannya. Tidak mengenal angkatan ini yang diberlakukan, angkatan yang ini tidak diberlakukan. Luar biasa nih, memang ironi kita di Indonesia. Ada hal-hal fundamental yang mestinya diperbaiki, karena itu berefek pada peningkatan kecerdasan masyarakat Indonesia, tetapi seakan-akan hal itu dikesampingkan dengan memunculkan terobosan-terobosan baru yang kita tidak tahu bagaimana konsepnya
dari mana anggarannya, dari mana sumber makanan dan minumannya, apakah akan kembali lagi negara kita akan mengimpor, dan seperti apa pelaksanaan detail dari program tersebut. Nah, ada hal menarik juga tentang bagaimana kondisi politik kita melihat problematika yang terjadi hari ini. Kok masih ada juga masyarakat yang bertanya tentang kenapa ya para politikus kita ini sangat pandai membual, membodohi, dan membohongi masyarakat ya. Melalui misalnya janji-janji kampanye mereka yang lebih memprioritaskan efeknya adalah peningkatan hasil suara yang mereka peroleh ketimbang bagaimana nanti proses merealisasikan janji kampanye tersebut. Menurut saya, hal demikian adalah sudah menjadi watak, tabiat, karakter dari kondisi politik kita di Indonesia, terkhusus kepada para politikus. Karena memang pola ini bukan hanya dalam kontestasi pemilu tahun 2024 terjadi. Sudah terjadi dalam kontestasi demokrasi kita di Indonesia selama sebelum-sebelumnya. Bahkan nih sahabat-sahabat semua, kalau mau menilai tentang janji kampanye, visi misi, program-program dari orang-orang yang pernah berkontestasi, lihat saja janji kampanye, program, visi misi dari Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Sampai hari ini, buktikan janji kampanye dan proses realisasi yang mereka lakukan sampai hari ini ya. Nah, artinya saya ingin bilang adalah sudahlah untuk mengharapkan adanya perubahan yang baik, perubahan karakter, watak, serta tabiat dari para politikus kita tentang bagaimana mereka bisa mengedepankan kejujuran dalam memberikan janji-janji kampanye tersebut. Janji-janji yang tidak mengharapkan, memprioritaskan, mengutamakan peningkatan perolehan suara, tetapi janji-janji yang mengedukasi, mencerdaskan masyarakat bahwa program tersebut pasti akan terrealisasi. Nah, yang kedua yang bisa kita challenge, kita ubah adalah tentang bagaimana masyarakat tidak mudah dibodohi, tidak mudah dibual, tidak mudah dibohongi oleh para politikus yang hanya pintar memberikan janji tetapi kemudian tidak paham bagaimana mereka bisa merealisasikan program tersebut, sebagaimana program makan siang gratis yang sampai hari ini belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ilmuwan, pakar, akademisi, dan kelompok sipil lainnya ya. Sahabat-sahabat semua, tolong berikan komentar Anda. Terima kasih. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.